yang membicarakan masih tentang cerai, masih tentang talak. Qala Allah Ta'ala فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha, maka jika mentalak ia suami akan istrinya, artinya ai ba'da thintain, setelah 2 kali talak. Kan kemarin pembahasan terakhir kemarin ayat di sebelumnya, at-talaqu marratan, talak yang dibolehkan untuk rujuk maksimal 2 kali. Sekarang fa'in talaqaha, maka jika mentalak lagi ia suami akan istri setelah 2 kali talak. Sudah ditalak 2 kali, nambah lagi sekali, artinya full. Fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal sama sekali ia istri, lahu bagi suaminya, min ba'du setelah talak yang ketiga. Tak boleh. Jadi setelah talak 3, suami tidak boleh rujuk kembali ke istrinya setelah talak 3. Ini talak 3 perlu saya sampaikan, apakah dalam satu majlis. Contoh misalkan talak tuki thalathan, saya talak kamu 3, ataupun lebih dari 3, saya talak kamu 1000, contohnya 3 juga. Talak kamu 100, yang keselnya kali, saya talak kamu 100, oh dianggap 3 juga. Yang mungkin yang saya cerita itu salah satu habaib, kata beliau, kamu talak berapa istri kamu? 100 habis. Ya sudah, 97 saya tanggung jawab. 97 saya yang bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Bebas kamu 97. Tapi yang 3 yang sisa, itu kamu nyari ulama lain dah. Nyari ulama lain, jangan sama saya. Yang kira-kira yang mau bertanggung jawab tentang 3 yang sisa itu. Jadi baik diucapkan dalam satu majlis ataupun seperti itu sekali ucap, saya talak kamu 3, ataupun ditalak berkali-kali. Contoh, saya talak kamu, besoknya lagi marah, saya talak kamu, besok lagi marah, saya talak kamu. Kemudian hal talak ini ditalak apakah berbentuk secara langsung, kamu saya talak, ataupun dalam bentuk pakai syarat. Dalam bahasa fikih namanya ta'liq, pakai syarat. Kalau misalkan begini maka kamu tertalak. Kadang-kadang suami enggak jelas, dikit-dikit talak. Kalau kamu enggak masak nanti siang, kamu tertalak. Nah, seperti itu. Kalau kamu enggak pakai baju, kamu saya cerai. Nah, jadi kadang-kadang suami terlalu mudah untuk bermain dengan kata-kata talak, kata-kata cerai, kata-kata pisah. Usahakan sekali lagi itu 3 kata itu jauhi sebisa mungkin. Kunci mulut dari 3 kata itu. Jangan main-main di situ, jangan dikit-dikit talak. Kalau kamu enggak ke masjid, kamu cerai. Waduh, kamu terpisah. Kamu saya cerai. Jangan. Karena jika talaknya berbentuk ta'liq seperti itu, berbentuk syarat seperti itu, maka ketika syarat itu terpenuhi, otomatis tertalak. Ketika syarat itu terpenuhi, otomatis tertolak.
Kadang-kadang cuman bermain, lagi duduk sama kawannya. Ini kalau saya enggak benar, maka istri saya tertalak. Tiba-tiba memang enggak benar, tertalak istrinya. Istri enggak tahu apa-apa di rumah, lagi masak nasi, tiba-tiba tercerai dia. Jadi jangan main-main di kata talak. Kalau kata-kata cerai, kata kita pisah. Tidak. Jadi fa in talaqaha, jika mentalak ia suami akan istri setelah 2 kali talak, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal sama sekali lagi itu istri untuk suaminya setelah itu, artinya setelah talak 3. Tak boleh lagi. Artinya bagi suami tidak boleh merujuk kembali ke istrinya, pulang lagi ke rumah istrinya, tak boleh, haram, tak boleh rujuk lagi setelah talak 3, baik dalam satu majlis ataupun beda majlis. Beda majlis seperti halnya ditalak, saya talak hari ini, besok talak lagi, besok ditalak lagi. Jadi istri itu tidak halal bagi suaminya setelah talak 3 hatta tankiha zaujan ghairah, sampai istri itu menikahi suami yang lain. Syarat kalau pengen balik lagi ke istri kamu yang sudah kamu talak 3, solusinya istri itu tunggu habis masa iddah katakan bercerai, selesaikan masa iddahnya dulu, kemudian istri itu menikah dengan laki-laki lain. Menikah dengan laki-laki lain. Untuk syarat menikah disebutkan dalam ayat ini, tapi disebutkan dalam hadis enggak cukup nikah doang, harus disetubuhi sama suami kedua, suami yang baru itu. Disebutkan dalam hadis disebutkan hatta tadzuq asilataka hatta yadzuqa asilataki wa tadzuqi asilatahu. Ini ibarat Rasulullah ta'bir ataupun ungkapan untuk bersetubuh Rasulullah mengungkapkan sallallahu alaihi wasallam, memilih kalimat yang paling bagus. Kata Rasul, ada orang bertanya ke Rasulullah, perempuan, ya Rasul, saya sudah ditalak 3 sama suami saya, kemudian saya sudah nikah dengan laki-laki yang baru, ini saya pengen balik lagi ke suami awal, bagaimana solusinya? Apakah langsung bisa ditolak sekarang? Kata Rasul, oh enggak, kamu berhak baru boleh nikah dengan suami awal, tidak cukup dengan ditolak sama suami yang kedua ini. Syaratnya sampai yadzuqa asilataka, sampai dia mencicipi madumu. Kata Rasul, wa tadzuqi asilatahu, dan juga engkau mencicipi madu suami baru. Rasakan dulu, nikmatin dulu, baru kemudian. Enggak boleh. Jadi harus dalam hadis, jadi dalam ayat cuma disyaratkan, kalau dalam ayat disyaratkan menikahi laki-laki suami baru. Tapi disebutkan dalam hadis tidak cukup sekedar nikah doang. Harus disetubuhi oleh harus oleh suami yang baru. Suami yang baru. Kemudian dan tidak boleh disyaratkan dan kemudian suami kedua tadi mentalak lagi itu perempuan, kemudian dia perempuan itu menunggu masa iddah lagi, setelah selesai habis masa iddah baru nanti dinikahi lagi sama si suami yang awal. Dan ketika nikah dengan suami yang kedua, suami yang baru ini tidak boleh disyaratkan dalam akad. Misalkan saya nikahkan kamu dengan anakku si fulanah bin fulan binti fulan, tapi dengan syarat nanti kamu cerai. Enggak boleh. Enggak boleh syarat cerai dalam talak. Mensyaratkan cerai dalam talak itu hukumnya dilaknat sama Allah. Makanya ada hadis Allah melaknat laki-laki yang muhallil. Laki-laki muhallil artinya laki-laki yang suami yang kedua tadi, yang menghalalkan, yang bertugas menghalalkan seorang perempuan dengan suami awalnya yang telah mentalak 3. Tapi ini berlaku kapan? Dilaknat Allah
ketika disyaratkan dalam akad. Ini saya nikahkan kamu dengan anakku dengan syarat nanti kamu tolak. Itu enggak boleh syarat dalam akad. Tapi kalau sekedar musyawarah sebelumnya, sepakat nanti kamu setelah nikah kamu cerai ya. Dia setuju kan? Nanti setelah saya nikah insyaallah saya cerai. Kemudian akad seperti biasa. Terus bagaimana itu suami? Wajib mencerai istrinya, tadi dah janji katanya mau cerai? Enggak wajib. Kalau dia mau cerai ya kan. Kalau pas dicoba, oh masya Allah enak juga, enggak jadi, enggak mau cerai, ya sudah, enggak boleh. Dan ini juga enggak boleh maksa dia untuk cerai. Kamu tadi kamu udah janji, kamu cerai ini, kalau enggak saya bunuh. Enggak boleh juga. Udah jadi istrinya. Muhallil. Muhallil itu artinya laki-laki yang bertugas menghalalkan kembali seorang istri yang sudah dicerai 3 sama suami. Itu dilaknat sama Allah dalam hadis. Tapi ini dilaknat jika disyaratkan dalam akad. Ini saya nikahkan kamu tapi dengan syarat kamu harus mencerai dia. Itu dilaknat kejadian seperti itu. Malahan enggak sah nikah tidak sah. Tapi kalau misalkan mereka cuma sepakat doang sebelum akad nikah, datang suami ke itu lagi, kamu nikahin itu istri saya. Tapi nanti kamu cerai, ya kan? Bagus. Ini saya bayar, misalnya. Kasih uang. Boleh. Kalau enggak ngasih uang kan enggak mau dicerai. Rugi kasihan suaminya. Jadi bayarlah. Harus ada fee. Oh bagus itu. Kalau buka biro jasa itu. Bagus. Dan itu Ustaz boleh atau tidak? Boleh. Dan dapat pahala. Bagus, dapat pahala. Itu bagian dari ibadat kalau niatnya bagus. Kalau niatnya bagus, dibuka biro jasa menyediakan muhallil, jasa muhallil. Jasa muhallil. Bagus. Antara nyari yang karyawan, kamu mau jadi muhallil, nyari karyawan 10 sebagai yang bekerja di perusahaan jasa muhallil. Saya rasa banyak yang mau. Tinggal promosi doang yang paling bagus. Promosi yang biar sebar berita kemana-mana, insya Allah banyak yang order. Artinya tidak boleh disyaratkan dalam akad. Tapi kalau disyaratkan tolak dalam akad, hukumnya tidak sah akad, haram dan dilaknat oleh Allah. Sedangkan jika tidak disyaratkan dalam akad, cuma sepakat, ntar kamu nikahin itu istri saya dan nanti kamu cerai. Nah ini ntar saya kasih uang. Kalau itu laki-laki setuju ya kan, ntar saya cerai. Mahal? Itu enggak tertulis. Kalau ditulis ya dianggap isyarat. Ini enggak cuma sepakat doang, ngomong di belakang. Salah satu pihak yang menuntut gimana? Enggak. Si pihak perempuan kan udah janji mau cerai. Oh enggak boleh nuntut. Enggak. Yang menentukan suami kedua. Nah, kalau dia saya enggak mau cerai lagi lah. Nah, udah pas ini kata dia. Nah. Kalau saya mau nerusin aja, ya sudah. Nah, suami pertama juga enggak berhak memaksa suami yang kedua untuk menceraikan. Makanya jangan main-main di kalimat talak. Ini kata-kata talak jangan dijadikan bahan candaan. Ini tuh kenapa Allah sampai seperti itu? Harus dinikahi semua laki-laki lain dulu. Dia itu harus menyetubuhi dulu dan kemudian harus mau mentalak. Kalau enggak ditalak ya sudah. Suami pertama gigit jari dia. Nah, biarin. Nah, ini sangat berat. Ya. Supaya enggak bermain dengan kata-kata cerai. Jadi sampai istri tadi menikahi suami yang lain dan harus disetubuhi, disebutkan dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hatta yadhuqa asilataki wa tadhuqi asilatahu, kata Rasul. Enggak boleh enggak boleh balik langsung. Harus dia suami kedua sudah merasakan madumu, kamu juga sudah mencicipi madu dia. Nah, artinya
ini ungkapan untuk bersetubuh. Marhaba. Pernah saya baca berita muhalil itu dikasih orang yang memang tidak nafsu dengan perempuan. Dia laki-laki, itu dia nggak nafsu dengan perempuan, itu gimana? Selama dia tidak menyetubuhi, enggak sah. Harus menyetubuhi dulu. Enggak, misalkan enggak nafsu. Kalau enggak dan bersetubuh enggak disyaratkan nafsu. Kalau dia sekedar untuk dapat uang doang dari suami yang pertama, dia berusaha. Sebenarnya enggak nafsu. Bisa jadi karena istri perempuan udah tua, enggak mau dia. Bahkan dia muhalil umur 20 tahun, perempuan yang order 50 tahun, enggak mau saya sebenarnya. Tapi sekedar pengen nyari uang, ya sudah. Yang pokoknya harus disetubuhi. Nah, mau dia nafsu atau tidak. Memang kalau enggak nafsu bagaimana caranya? Jadi harus bernikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian fa in talaqaha, maka jika mencerai akan istri tadi oleh suami yang kedua. Nah, jika dicerai oleh suami yang kedua, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa terhadap keduanya, suami yang pertama dan istri. Nah, kalau suami yang kedua sudah menceraikan dan sudah nunggu habis masa iddahnya, kemudian maka tidak berdosa terhadap ke suami yang pertama dan istri dan perempuan tadi ayyataraja'a, untuk kembali mereka berdua ke akad nikah. Boleh. Nah, kalau sudah dicerai sama suami yang kedua itu sudah disetubuhi dan dicerai habis masa iddah, maka boleh si istri tadi kembali ke suami yang pertama, dan tapi syarat harus dengan nikah yang baru, harus nikah ulang dan bilangan nikah kembali full. Kan tadi sudah habis, awalnya dicerai sekali, besok dicerai lagi, besoknya lagi dicerai lagi, habis. Kemudian nikah sama laki-laki lain dan kemudian habis masa iddah, tolak dan habis masa iddah, balik ke suami pertama dengan nikah baru. Ini berapa sisa bilangan nikah? Balik lagi full. Nah, balik lagi full 3. Balik 3 lagi, balik full. Harus pakai mahar lagi. Pakai mahar lagi. Nah, pakai mahar lagi. Pakai mahar lagi. Semua harus balik seperti di awal. Nah, jarang sudah terjadi seperti itu. Iya. Tidak pernah undangan mahar kawin kedua yang sama. Untuk bisa jadi untuk nikah itu kan semuanya bisa sir. Artinya yang untuk mencukupi syarat akad rukun nikah saja. Yang pertama wali perempuan, yang kedua saksi yang adil 2 orang, kemudian suami dan istri, sudah akad. Bukan, dia kategorinya janda. Janda, ya janda. Jadi dia bisa menikahkan. Oh, kalau wali hakim saja. Kalau janda enggak boleh dia menikahi diri sendiri, harus wali juga. Enggak, wali bapaknya. Wali bapaknya. Bapak perempuan itu. Kalau misalkan bapaknya tidak ada, ya kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, wali-wali yang lain. Dari bapaknya menyerahkan wali hakim. Oh, boleh. Kalau mewakilkan boleh. Jangan, atau dia menyerahkan ke orang lain juga boleh. Dia itu perempuan masih ada bapaknya, atau dia saya wakilkan ke bapak KUA saja. Nah, boleh. Nah, boleh. Ada yang kawin kontrak. Oh, kawin kontrak nggak boleh. Kalau syarat nikah tidak boleh takkid. Syarat nikah harus ta'bid. Takkid itu artinya memberikan waktu. Itulah kawin kontrak. Ini saya nikah dengan kamu, saya nikahkan anakku ke kamu selama 5 bulan dengan mahar 10 juta. Itu sah nikah? Enggak sah. Itu kawin mut'ah namanya. Kawin mut'ah yang katanya dalam ajaran Syiah dibolehkan, tapi kebanyakan orang Syiah enggak mengakui. Enggak ada itu. Walaupun yang kita baca, yang kita dengar bahwa orang Syiah membolehkan nikah seperti itu. Tapi kebanyakan orang Syiah juga mengingkari itu, enggak ada itu. Siapa yang berbohong atas nama kami, katanya.
Ada. Kalau kawin siri, kawin yang tidak didaftar di KUA. Siri diambil dari kalimat sir. Sir artinya rahasia. Artinya kawin yang cukup syarat. Syaratnya cukup, wali ada, hakal, saksi ada. Tapi syarat juga, kadang-kadang kawin siri saksinya nggak jelas. Dan juga wali harus benar-benar wali dari bapaknya ataupun wakil dari bapaknya. Jangan tiba-tiba hakim baru turun dari gunung udah jadi wali. Boleh jadi wali. Wali itu ada ketentuannya. Jadi nikah siri itu banyak ketentuan dan saya tidak menyarankan nikah siri sama sekali. Kemarin ada yang pertanyaan ke saya di chat. Ustaz, ada orang nikah siri, nggak terdaftar di KUA. Kemudian suaminya jahat dan suaminya nggak mau mencerai. Ini bagaimana Ustaz? Suaminya nggak ngasih nafkah udah 2 tahun dan suaminya jahat. Jadi minta cerai nggak mau. Terus kata saya lapor ke KUA. Orang KUA nggak mau tanggung jawab Ustaz, karena nikah bukan sama mereka. Ini bagaimana? Pusing kalau gitu. Terus bagaimana solusinya? Kata kalau udah seperti itu Ustaz. Itu yang bingung siapa? Yang bingung Ustaz. Gimana mau menjawab saat itu? Bingung. Saya juga sampai sekarang belum saya jawab itu pertanyaan. Udah biarin aja dah. Siapa suruh nikah siri? Biarin sengsara dulu. Oh, nggak boleh Pak, belum dicerai. Kalau udah dicerai bisa lah. Ini belum dicerai. Suaminya jahat, nggak mau mencerai lagi. Akhirnya seharusnya bisa kalau misalkan dia nggak bisa minta pasah ke pengadilan agama. Ini pengadilan agama nggak mau tanggung jawab karena nggak didaftar. Akhirnya, terus bagaimana solusinya Ustaz? Wallahu a'lam. Saya bilang udah biarin dah. Siapa suruh nikah siri? Disuruh baik-baik, suruh daftar ke KUA biar terdaftar, biar ada yang bertanggung jawab. Ini justru nikah siri. Kejadian seperti itu, Bu. PNS. Oh, yang nikah siri. Takut ya? Marhaba? Iya. Suaminya enggak nafsu. Suami untuk nak kawin dengan suami kedua. Kalau kawin dengan suami kedua boleh siri. Silahkan siri. Dengan syarat apa? Dengan syarat jadi cukup semua. Wali benar-benar bapaknya, bukan bapak angkat. Nggak boleh bapak angkat jadi wali. Harus benar-benar bapak yang melahirkannya. Ataupun kakeknya kalau bapaknya sudah meninggal. Ataupun kalau tidak ada siapa-siapa Ustaz, bagaimana? Baru hakim. Itu wajib hakim yang terdaftar. Hakim yang terdaftar yang menikahkan. Kemudian dicerai dan kemudian balik lagi ke suami yang pertama. Kembali ke nikah mut'ah, itu nikah yang pakai waktu tidak sah. Yang pertama tidak sah. Di awal-awal Islam dibolehkan. Di awal-awal Islam itu dibolehkan. Tapi kemudian dinasakh. Nasakh artinya dibatalkan hukumnya. Enggak boleh lagi nikah mut'ah. Cuma jadi pertanyaan yang saya heran, ngapain nikah mut'ah? Bodoh. Misalkan itu kita pengen nikah dari awal, pengen hubungan sama dia selama 5 bulan. Ngapain disebutkan waktu 5 bulan dalam akad? Ya udah. Misalkan awalnya kita pengen niatnya ketika saya pengen nikah dengan perempuan itu setahun aja deh. Karena kebetulan saya lagi tugas di kampung itu, daripada nggak ada apa-apa pusing ntar mau kemana. Udah saya nikah warga di situ aja setahun. Dan selesai habis masa tugas saya cerai. Lebih baik jangan nikah mut'ah, lebih baik nikah biasa. Giliran mau pulang cerai, habis sama. Siri lagi. Mana? Siri. Aduh, kasihan nikah siri. Yang korban di semua pernikahan siri, yang korban semua perempuan. Kalau laki-laki mah bebas, kadang-kadang laki jahat.
Laki kadang-kadang laki kayak perempuan, sifatnya kayak perempuan, jahat. Ustaz, ini agak penting untuk ngomong siri, boleh dengan niat seperti itu. Tapi niat yang si laki-laki ini kadang-kadang bukan tujuan untuk nikah beneran. Jadi seperti mau pindah di satu tempat, selesai itu dia ceraikan, itu boleh. Boleh, kalau misalkan dari awal saya daripada saya istri jauh, bawa yang ke sini juga nggak mungkin. Daripada saya kan butuh, ini kebutuhan juga. Mau pakai solusi bagaimana berzina, ya jangan. Kadang-kadang orang ada lagi laki-laki yang lebih jahat dari itu. Nikah nggak mau, berzina mau. Astagfirullahaladzim. Lebih baik daripada misalkan kita istri nggak ada jauh-jauh. Udah nikah warga di situ. Tapi jangan pakai syarat, jangan disebutkan waktu dalam maka. Nih saya terima nikah dia selama sebulan ataupun selama saya bertugas di sini. Nggak sah. Itu nikah mut'ah. Terus solusi bagaimana Ustaz? Lebih baik nikah biasa. Saya nikah, kan saya terima nikah anak bapak saya dengan mahar sekian. Ntar kalau mau pulang cerai. Untuk apa kawin-kawin mut'ah, nggak jelas. Yang bermasalah ntar giliran udah syaratkan akad. Ini saya nikah sama anak bapak selama sebulan. Tiba-tiba udah 29 hari kayaknya masih nyaman ini. Pusing. Oh diperpanjang Pak ya. Harus beli baru Pak. Mau beli masa aktif itu kalau di Telkomsel bayar itu. Udah kayak sama pulsa. Nambah ya. Apa ini mau pindah ke Papua ya? Tapi nggak boleh. Kesimpulannya nikah mut'ah tidak diperbolehkan. Solusinya nikah seperti biasa. Nikah seperti biasa, ada wali, ada saksi, walinya benar, saksinya benar. Ataupun kalau nggak ada wali, nikahkan sama hakim. Kemudian selesai nikah, ntar kalau pengen pulang, kalau misalkan benar-benar udah nggak butuh lagi misalkan, udah cerai. Cerai seperti biasa, nggak perlu harus nikah mut'ah. Makanya katanya nikah mut'ah ini solusi, padahal bukan solusi, bodoh. Ngapain disebut-sebutkan waktu? Nggak usah, biarin seperti biasa. Ntar kalau misalkan pengen pulang, udah habis masa tugasnya, udah cerai. Udah saya berhubung saya udah selesai cerai. Mungkin ntar kalau ada anak 1-2, itu doang. Kalau ada anak dari istri yang di tempat kerja itu anak, baru tiap bulan kita ngirimin nafkah untuk anaknya. Ataupun nggak usah cerai, biarin. Dan kadang-kadang mau reuni sekali-sekali, reuni sudah masih ada. Boleh. Yang cuma kalau yang nggak dicerai, otomatis setiap bulan harus ngirim nafkah tetap jalan. Kalau 2 istri, harus sama lagi. Kan di sana 1 istri, di sini 1 istri. Itu yang di sana sama sini itu pulangnya harus sama. Kalau di sini seminggu, di sana harus seminggu. Kecuali kita minta izin, bilangin ke istri yang baru, Dek maaf, ini istri saya yang pertama nggak tahu kita nikah. Terus bagaimana Bang? Saya sudah ntar kalau saya pulang sebulan sekali saya kesini sehari dah, nggak usah lama-lama. Artinya tidak mungkin saya samakan kamu sama dia, sama istri pertama. Kalau ketahuan saya bahaya, habis piring di dapur. Boleh. Kalau istri kedua tadi merelakan, ya sudah, saya setuju. Saya maafkan dah. Yang jatah saya kasih buat istri pertama, daripada habis piring dari dapur, ya sudah, ambil. Ya ntar reuni sebulan sekali lah Mas. Jadi kalau misalnya itu izin dari istri itu hanya manusia aja. Izin dari aturan manusia aja. Iya. Kalau yang cuman peraturan di Indonesia untuk nikah ke suami istri yang kedua harus izin ke istri yang pertama ya. Nah itu bagus. Dan peraturan itu Ustaz, sebuah peraturan ketika ditetapkan oleh pemerintah dan di situ mengandung kemaslahatan wajib ditaati. Berarti kalau nggak izin nggak sah dong? Sah, cuma haram. Ada yang hal sah tapi haram. Contoh misalkan kita jual barang yang kita tahu ini orang bakal memakai barang ini untuk membunuh orang. Itu hukum jual sah atau tidak sah? Sah.
jual beli sah, tetapi haram. Nah, kita jual itu ke dia haram. Ntar kita di hari kiamat tentu kamu dianggap membunuh juga. Dosanya, aduh kita berdosa. Tapi bukan berarti hukumnya tidak sah. Sama seperti udah lagi azan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita saat itu dilarang jual beli. Jadi idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah melarang tinggalkan jual beli kalau udah azan. Tapi artinya kalau dilakukan haram. Cuman sah atau tidak sah? Sah. Jadi pernikahan itu pernikahan haram loh. Ya haram. Haram. Haram berarti tidak sah. Oh enggak, dalam Islam itu ada dua. Ada contoh sama seperti kita sholat pakai sajadah orang lain. Sajadah kita curi, kita sholat pakai sajadah itu. Hukum sholat apa sah? Ataupun pakaian orang kita curi pakaian orang kita sholat. Untuk nutup aurat. Gimana itu sholat kita sah? Berarti kalau dilarang enggak sah. Sah. Salat kita cukup syarat, cukup rukun, sah. Salatnya sah. Tetapi kamu dianggap mencuri barang orang. Jadi berdosanya karena mencuri, bukan karena sholatnya. Jadi perlu diklarifikasi, karena kebanyakan nikah siri yang ada itu, walaupun dia siri, tapi ada saksinya, ada walinya ada. Tetapi tanpa izin yang pertama. Dalam hal ini dalam fikih itu seperti itu. Jika sesuatu peraturan yang ditetapkan pemerintah, yang di situ mengandung maslahah, wajib ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib kalian taat ulil amri. Taat di mana saja? Di hal-hal yang ditetapkan pemerintah dan mengandung maslahah. Seperti ini. Kenapa pemerintah mewajibkan izin ke istri pertama? Tujuan kita nikah itu untuk mencari harmonis. Kalau ngapain kita nyari yang baru terus bentrok sama yang lama? Ntar cerai sama yang lama, anak semua kecil-kecil. Istri yang baru belum ada anak. Istri yang lama udah 10 anak. Itu mau kemana itu anak semua? Kocar kecil. Maka dalam hal ini wajar. Pemerintah bagus itu mensyaratkan. Terus bagaimana Ustaz? Wajib itu taati. Wajib. Kita nikah sama perempuan yang baru tanpa izin perempuan yang pertama. Kalau itu benar peraturan pemerintah, wallahu a'lam. Yang saya tahu seperti itu. Cuman saya belum memastikan juga apakah memang benar ada pemerintah peraturan seperti itu atau tidak. Tapi kalau benar ada itu peraturan, wajib minta izin ke istri pertama, wajib ditaati. Kalau misalkan kita tidak mentaati, kita nikah saat tanpa izin istri pertama, hukum nikah apa sah? Sah. Hukum nikah saya enggak mengatakan nikah enggak sah. Nikahnya sah. Tetapi haram hukumnya, kita melakukan dosa. Dosa kenapa? Dosa karena melanggar pemerintah. Dosa itu. Dosa itu. Jadi saat keluarga begitu, jadi gimana prosesnya? Haram juga mereka berhubungan atau segala? Nah, jadi ini nikahnya sah, tapi kita dianggap di situ berdosa karena melawan hakim, bukan karena nikahnya. Jadi kita di situ haram bukan karena nikah, tapi karena kita tidak menaati karena tidak menaati karena tidak menaati pemerintah. Itulah ketentuan tentang nikah. Jadi saya berpendapat dalam hal ini wajib, haram tak minta izin ke istri pertama. Karena ini peraturan. Kalau misalkan benar ada peraturan loh. Ini perkataan saya tergantung peraturan. Istri pertama nggak ada yang begitu. Ya pinter, banyak ustaz bisa nikah. Pinter ngomong. Pinter ngomong. Nyari dulu, baca YouTube dulu sebulan. Bagaimana caranya? Dengerin ceramah-ceramah ustaz dulu semua. Malahan saya sekarang ada grup, ada biro jasa yang menyediakan jasa bagaimana bisa membuat istri pertama itu. Ada kalau bapak mau sama saya juga boleh. Tapi besar itu fee-nya. Karena itu. Insya Allah. Kalau itu Ustaz, bukan piringnya Ustaz,
rice cookernya juga terbang. Takutnya bukan terbang ke bapak, tapi terbang ke muka saya. Ini gara-gara kamu, Ustaz. Waduh, bahaya juga sih. Dia enggak boleh. Cuman kalau memang ada peraturan wajib izin ke istri pertama, hukumnya wajib, enggak boleh dilangkari, enggak boleh tidak boleh dilanggar peraturan pemerintah jika itu mengandung kemaslahatan. Marhaban. Wallahu alam. Mungkin maksud anda jelas mengandung hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Cerai ada yang haram juga emang. Jadi cerai ini kata ulama mengandung 5 hukum. Kadang-kadang ada halnya cerai wajib, kadang ada yang sunnah, kadang ada yang sampai ada yang wajib cerai. Ada yang cerai wajib. Oh, cerai wajib. Ada yang cerai wajib. Ada yang sunnah, walaupun hukum dasarnya cerai makruh. Itu hadis tadi Abu Ghadul halal. Allah dan Rasul menyebutkan itu hal yang halal. Itu untuk hadis yang Bapak sebutkan, wallahu alam. Coba saya cek kembali. Inilah ketentuan tentang cara nikah. Emang semangat masalah ini karena ayataraja, jika suami kedua telah menceraikan, maka boleh tidak berdosa untuk suami pertama dan istri tadi untuk kembali mereka berdua ke nikah setelah habis masa iddah dari suami kedua. Infanna, jika mereka meyakini atau menyangka an yuqima hududallah, bahwa mereka akan menjalankan kembali batasan-batasan Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watilka hududullah, dan semua yang telah disebutkan tadi itu adalah batasan Allah, artinya itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, yubayyinuha, yang Allah jelaskan, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang ya'lamun, artinya yatadabbarun, yang mau bertadabbur, yang mau memfikirkan bahwa itulah hikmah, semua yang mencari hikmah dari itu semua tentang kenapa Allah harus seperti ini, mewajibkan ini, itu semua di balik itu ada hikmahnya. Allahumma ij'alna minal fahimih, Allahumma faqihna fid din.